Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjo Santoso dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep harta, di mana video ini saya tujukan untuk pemenuhan UAS dari mata kuliah Fiqh Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Fauza. Nah, di sini saya akan mempresentasikannya dan saya ini berasal dari kelas EKI 3E jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan selamat menyaksikan. Definisi harta. Dalam bahasa Arab, harta memiliki makna condong, cenderung, dan miring. Dalam definisi ini, al-mal ialah sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi ataupun kelompok, baik berupa benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, ucapan yang mengindikasikan definisi tentang harta ialah property, yang berarti sesuatu yang bisa dipunyai, baik ia bisa dirasakan seperti bangunan ataupun yang tidak bisa dirasakan dalam format fisik. Sedangkan berdasarkan konsensus para ulama, harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkannya. Fungsi harta. Harta mempunyai status yang sangat urgent dalam kehidupan insan. Hartalah yang bisa menunjang segala kegiatan insan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok, papan, sandang, dan pangan. Dalam ulasan ini, saya akan mengemukakan fungsi harta, antara lain, 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pengamalan ibadah muahdah. 2. Untuk menambahkan keimanan kepada Allah. 3. Untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. 4. Untuk mengintegrasikan kehidupan duniawi dan ukrawi. 5. Untuk mengembangkan ilmu. 6. Harta ialah sarana mobilitas roda kehidupan. 7. Untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi sebab adanya perbedaan dalam kebutuhan bersosial dan bermasyarakat ataupun yang lainnya. Pembagian harta secara umum. Berdasarkan konsensus para fuqaha bahwa harta membagi menjadi sejumlah bagian yang bagiannya berdampak atau berhubungan dengan beragam hukum. Di antaranya pembagiannya ialah 1. Mal mutakawin dan gairu mutakawin. Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, al-mal mutakawin ialah harta yang dijangkau atau diperoleh insan dengan suatu upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, seperti petani garam, nelayan, ikan laut, dan lain-lain. Yang kedua, al-mal gairu al-mutakawin ialah harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya, harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan insan, seperti ikan di laut, minyak di perut bumi, dan lain-lain. Ketiga, mal misli dan mal kimi. Al-mal al-misli ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran, secara persis tanpa ada perbedaan atas format fisik dan bagiannya. Harta misli bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, benda-benda yang bisa ditimbang seperti garam, ikan, cabai, dan lain-lain. Yang kedua, benda-benda yang bisa ditakar seperti beras, terigu, dan lain-lain. Ketiga, barang-barang yang diukur seperti kain, stiker, dan lain-lain. Keempat, benda-benda yang bisa dihitung seperti telur, apel, jeruk, salak, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat, al-mal al-kimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasaran, seperti domba, tanah, kayu, dan lain-lain. Kelima, mal istikali dan mal istimali. Al-mal istikali ialah sesuatu yang tak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dengan menghabiskannya. Dengan kata lain, benda yang dengan sekali kita memakainya habis, seperti makanan, minuman, kayu api, BBM, bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Keenam, ismaili
ialah sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dalam materinya tetap dipelihara. Dengan kata lain, tidaklah habis atau binasa dengan sekali pakai, tetapi bisa dipakai lama berdasarkan pembisa tabiatnya masing-masing, seperti perkebunan, pakaian, rumah, tempat tidur, dan lain sebagainya. Ketujuh, mal mankul dan mal gairu mankul. Al-mal mankul ialah segala harta yang boleh diangkut dan dibawanya dari satu tempat ke tempat lain, seperti uang, harta perdagangan, dan lain-lain. Kedelapan, al-mal gairu mankul ialah sebaliknya, sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Kesembilan, atau yang terakhir, ain dan ain. Ain dan dain. Al-mal al-ain ialah harta yang berformat benda, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Harta dan pasarannya. Harta admisili ialah harta yang jenisnya mudah di pasar. Harta ini bisa dihitung, ditimbang, dan ditakar, seperti cabai, telur, dan lain-lain. Harta dan pemanfaatannya. Harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menghabiskan bendanya. Contohnya makanan, minuman, pulsa, dan lain-lain. Harta di atas bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni harta istiqlali hakiki dan istiqlaki hukuki. Harta istilaki hakiki ialah harta yang sudah dimanfaatkan fungsinya dan sudah jelas habis bendanya atau fisiknya. Maksudnya, harta yang seperti ini Maksudnya ialah harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas. Sedangkan istilaki hukuki ialah harta yang habis ketika digunakan tetap dari wujud barang itu, hanya berpindah kepemilikan seperti uang. Uang dianggap istilak dari sisi hukum walaupun bendanya masih utuh. Jenis-jenis harta. Melihat dari berbagai definisi di atas, maka jenis-jenis harta dapat dibagi di antaranya. Satu, harta bergerak ialah harta yang bisa dipindahkan pemiliknya dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti kendaraan, mobil, sepeda, uang, dan lain-lain. Kedua, yaitu harta tidak bergerak, ialah harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemilikannya dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti bangunan, rumah, dan lain-lain.